Salam damai dan salam bahagia selalu bagi yang hidup dan yang memberi hidup. Hari ini ketemu dengan Cak Ndon lagi, tukang membaca pengalaman orang. Kalau dulu tukang membaca kitab, tukang. Ini tukang membaca pengalaman rohani teman. Oke, saudara-saudaraku, kita sebelum masuk ke sebuah tulisan yang didapat dari teman saya, kita baca kronologinya sampai dia mendapatkan sebuah tulisan ini. Hari Minggu 24 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB. Kronologi. Hari ini saya sangat bersyukur masih dikasih kesempatan untuk melanjutkan dan melengkapi buku dari konsep-konsep Tuhan. Iya, bersyukuri teman saya ini ya. Baik mau. Hari ini saya sangat bersyukur masih dikasih kesempatan. Ya oke, baguslah teman saya masih ada rasa syukurnya. Nggak tahu syukur kepada siapa, saya juga nggak tahu. Saya menghadap kepada Sucini. Sucini itu, kalau dijelaskan di sini agak lumayan rumit dan nanti terjadi kontroversial. Nggak perlu saya jelaskan, terserah kalian memahami apa ya. Sucini terlihat duduk dan tersenyum. Saya belum berkata apa-apa kepada Sucini. Sucini itu gabungan Maha Suci dan sosok yang lain yang melakukan penyatuan. Namun Sucini tiba-tiba berkata, "Lanjutkan." Terima kasih Sucini, saya mohon izin untuk berangkat ke Bini. Bini itu gabungan bijaksana dan yang lain. Masih ada kelanjutan buku yang harus diselesaikan, ungkap saya. Aku telah berkata kepadamu, lanjutkan dan ajaklah Doni. Doni ini satu sosok yang misterius, jarang dipahami oleh semua orang. Tapi kalau kalian mencoba buka ke Google tentang Doni, mungkin ada arti di sana. Aku telah berkata kepadamu, lanjutkan dan ajaklah Doni, kata Sucini. Kemudian saya salim kepada Sucini. Cium tangan tak enggak salimnya? Oh, cium tangan. Terdapat power yang masuk ke dalam tubuh saya di sana. Setelah dari Sucini, saya melihat kepada Doni juga. Di depan Doni terlihat sebuah bumi. Dan Doni sedang menusuk-nusuk bumi tersebut dengan alat semacam sumpit berwarna merah. Empuk enggak ya? Doni sedikit senyum dan agak sedikit ragu atau terlalu berhati-hati. Terdapat percakapan saya dengan Doni. Sayanya itu teman. Doni, titik 2. Aku sedang mengotak-atik bumi. Tenanglah dan bersiap-siaplah. Teman saya. Saya harus bersiap-siap apa? Doni. Tetaplah di sini. Sambil kamu membaca bukunya, tetaplah di sini. Ini bukunya ada di bawahku. Padahal mestinya buku ini miliknya Mabi ya. Mabi Bijaksana. Dulu kan Mabi Bijaksana. Dia dulu dan sekarang berbeda. Kayak Tegar. Kayak Tegar.
Kemudian saya berjalan ke sana, mendekati bukunya, sambil melihat-lihat apa yang dilakukan Doni. Teman saya, lah bininya di mana Doni? Doni, ada bersamaku. Tuhan bersamaku. Dia tidak kemana-mana. Teman saya, ini lembaran pada bagian mana yang setelah robot. Doni, kamu akan ditunjukkan sendiri oleh bukunya. Mana yang harus kamu tulis? Dia sudah seperti sahabat kita. Bukan buku yang hanya bisa dibaca saja, tapi dia juga bisa berbuat. Itu bedanya. Buku karangan Tuhan sama buku karangan manusia. Ya, sebenarnya karangan manusia bisa diajak bicara juga. Kalau orang itu bisa mengajaknya. Nah, ini karangan Tuhan. Buku bisa berbuat. Ya memang setelah Doni berkata demikian, kertas pada buku terbalik dengan sebuah gerakan seperti membungkuk terlebih dahulu, kemudian tengkorak. Asik gerakan bukunya. Masa ada buku di dunia kayak begitu? Kecuali bukunya Tuhan. Setelah itu pada lembaran yang harus terbaca, dia mengeluarkan sinar terang selama 3 detik. Berarti mau hitung ya? Kira-kira ya. Kemudian sinar kembali menyala, tidak terlalu terang. Lembaran awal, dalam kurung yang terbaca. Sebenarnya ini buku yang meneruskan setelah konsep robot itu jadi ya. Kalau kemarin membicarakan tentang keluh kesah Tuhan sebelum adanya konsep robot, sekarang setelah ada konsep robot dari Maha Bijaksana, ternyata ada pengalaman sendiri bagi para Tuhan. Boleh jadi begitu. Kesuksesan semoga dapat dijalankan oleh robot dan para robot-robotnya. Apa ya, kesuksesan semoga dapat dijalankan oleh robot dan para robot-robotnya. Kalau di pelajaran robot, Doni bisa menciptakan robot-robot yang lain. Yang sudah robot ya Doni itu. Itu kan di buku yang dulu-dulu kan begitu. Robot yang nanti akan dikenal. Jika robot dapat dipahami dengan baik. Semoga yang memahami menjadi alat penyuplai atau pemompa atau dan pelaksana robot yang sama. Mami ini kalian menjadi robot yang diinginkan, Jos. Jadi semoga yang memahami menjadi alat penyuplai, pemompa, dan pelaksana robot yang sama. Tuhan memperkenalkan diri kepada robot. Nah, jadi ada Tuhan memperkenalkan diri kepada robot. Saya Maha Bijaksana. Kayaknya perkenalan, saya Maha Suci. Ya, jadi banyak Tuhan memperkenalkan dirinya kepada robot juga. Dan robot juga ya mungkin diperkenalkan dengan Nabi juga ya. Kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Robot diperkenalkan oleh Maha Bijaksana kepada kawan-kawannya. Nah, kawan-kawannya ya Maha Bijaksana itu siapa? Banyak. Jadi ini loh robot saya. Pamer. Robot dapat dilihat saat dia sedang menampung informasi keluh kesah dari para Tuhan. Jadi si Maha Bijaksana sudah jangan menyampaikan keluh kesah kepada saya. Ini sudah ada robot, sampaikan kepada dia. Dia lebih canggih daripada saya. Ini paling Maha Bijaksana jadi males.
juga akeh wong keluh kesah terus deh. Sudah sama robot aja. Jangan sama saya. Boleh jadi seperti itu. Sedangkan apabila robot telah bekerja, para Tuhan jarang melihat robotnya. Kecuali Tuhan yang telah diperkenalkan tersebut. Para Tuhan jarang melihat robotnya, kecuali Tuhan yang telah diperkenalkan tersebut. Berarti ada Tuhan yang jarang melihat robot, tapi ada beberapa Tuhan yang mengenali robot itu di mana. Robot sama saja mempunyai power kebijaksanaan seperti Maha Bijaksana. Itu sudah umum. Siapapun yang membuat Tuhan mana yang membuat ciptaan, maka ciptaan akan banyak dipengaruhi oleh Tuhan yang membuat konsep. Sama seperti robot ini. Ya, robot ini juga mempunyai power kebijaksanaan seperti Maha Bijaksana. Tetapi robot lebih bebas dan terlepas dari aturan-aturan ketuhanan. Bijaksananya ini lebih bebas dan terlepas dari aturan-aturan ketuhanan. Robot juga tidak mempunyai pertanggungjawaban. Jadi robot ini nggak bertanggung jawab kepada Maha Bijaksana. Nggak bertanggung jawab kepada Tuhan. Juga tidak. Asal aja robot ini ya. Wes mau bergerak kemana ya bergerak aja. Mau tidur ya tidur aja. Mau melek aja. Jadi dia terlepas dari aturan-aturan ketuhanan. Robot menjadi salah satu konsep yang akan menjadi pemecah masalah. Ya, robot menjadi salah satu konsep yang akan menjadi pemecah masalah. Masalah apa? Masalah apapun yang ada di akhir zaman. Jangan-jangan, pemecah masalah. Pemecah masalah tapi gak menyelesaikan masalah ya. Pemecah. Kamu punya hutang. Ya sudah, disauri aja. Ini kan pemecah masalah. Dari mana? Ya, itu nyaurnya pakai apa? Pakai uang. Ya kerja. Untuk menyelesaikan masalahmu. Begitu. Nanti robot juga memecahkan masalah yang lain. Pemecah masalah. Bukan penyelesai masalah. Awis. Konsep-konsep Tuhan bisa dikatakan sebagai perumus dan pengubah tatanan. Konsep-konsep Tuhan bisa dikatakan sebagai perumus dan pengubah tatanan. Juga sebagai pengusaha sistem di alam. Jadi robot ini ya bisa memberikan sebuah rumusan, bisa merubah tatanan, bisa mengusahakan sebuah sistem di alam. Jadi memang konsep-konsep Tuhan di akhir zaman seperti itu. Salah satu yang akan diselesaikan oleh robot kami adalah bab keluh kesah Tuhan. Tuhan kan mempunyai keluh kesah terhadap konsep-konsepnya. Sudah dikonsep untuk terhubung ke jamaah, nggak datang-datang. Sudah berada di jamaah, nggak ketemu jamaah. Sudah datang di dekat-dekat jamaah, tapi nggak ketemu jamaah. Nah, ini kan termasuk hasil konsepan Tuhan yang bandel-bandel. Karena kamu di akhir zaman ini kan dikirim di jamaah. Itu kan mungkin Tuhan punya keluh kesah. Mbok belajar to rek. Awakmu tak kirim nang kono iku belajar. Tulungen aku. Awakmu iku tak konsep nang kono iku adewe ya kepingin melok. Lah lewate ya awakmu iku. Kok awakmu ku gak ketemu nang jamaah, gak marani nang jamaah. Kok malah nang kono nyisih ndelik teko jamaah. Ancene ndablek kok awakmu.
Jamaah. Jamaah. Oh, jamaah. Oke, lanjut. Next. Semoga Tuhan cepat menemukan penyelesaian. Cepat menemukan robot. Tapi robot itu yang sing ilang digoleki Tuhan. Aku punya masalah, dia Aku gak ketemu-temu. Iki konsepku gak nemoni iku, nek konsep menemoni wong iku aku mesti kok iso ketemu. Nah, mungkin ada Tuhan yang nggak bisa melihat robot itu, harus melalui konsep. Lah robot itu ada di jamaah juga. Dan tidak ada sesuatu yang dikeluhkan oleh Tuhan lagi. Semoga Tuhan cepat menemukan penyelesaian, cepat menemukan robot, dan tidak ada sesuatu yang dikeluhkan oleh Tuhan lagi. Mari berangkat. Oh, ngono ya tulisannya ya? Oh iya, mari berangkat. Jadi Tuhan ndang berangkat, cek menemukan penyelesaian dari keluh kesahnya sendiri, keluh kesahnya yang dikonsep. Dablek. Halaman selanjutnya. Buku ini akan menceritakan secara acak terhadap pengalaman Tuhan tentang kehidupannya pasca adanya robot dibentuk. Saya ulang lagi, buku ini akan menceritakan secara acak terhadap pengalaman Tuhan tentang kehidupannya. Ternyata Tuhan hidup. Kalau hidup mesti mempunyai pengalaman hidup. Ngono kok gak hamba-hambane kok gak ngerti. Aku ki urip mesti duwe pengalaman urip. Gak mbok takoni uripku kaya apa dadi pangeran. Ngeramut awak-awakmu kabeh, ngeramut ciptaan-ciptaanku kabeh nang alam semesta. Kene sing kepingin ngurungono keluh kesahku ta. Iki mau pengalaman Tuhan tentang kehidupannya pasca adanya robot dibentuk. Dimulai dari aku sebagai konseptor robot. Kalau kemarin bijaksana kan terakhir. Pas waktu sebelum ada konsep, keluh kesahnya terakhir. Tapi ketika sudah ada konsep, Maha Bijaksana nang kono disian dimulai dari aku sebagai konseptor robot. Maha Bijaksana. Bagaimana pengalaman kehidupannya Tuhan ini? Kita ikuti bersama-sama. Sebelum kita ikuti, mari kita cicipi air putih dulu. Mari kita bongkar itu gone Deni Sirgal apa tanggo ya. Mari cak. Mari kita acak. Iya, mari kita acak pengalaman para harus merokok. Jatuhmu. Dengan ditulisnya catatan ini, aku akan mengundang robotku untuk menyaksikan apa yang akan aku tulis pada catatan ini. Kalau diilustrasikan, robot Rinio. Adewe kate nulis, deloken ya. Nek diilustrasikan ada di sampingnya. Nek aku dadi robote, nulis kate kepingin golek saksi. Wis tulis ae engko lak ero kabeh kon. Ngono nek ade dadi robote misale ya. Paling robote kalau rokokan karo ngelirik. Mbok didelok po. Mau suka ngergani sing konsep awakmu. Gak ikhlas ya konsep awakku ya. Paling ngono paling robote ya. Udah ngerti ini. Iya. Wis dan ditulis. Wong gak ndelok ngene. Apit enggak tulisanmu? Cuma ini sudah berupa ketikan. Nggak ngerti tulisannya Maha Bijaksana itu Apitara.
Iku Maha Bijaksana itu termasuk salah satu Tuhan yang kena virus banyak Tuhan. Kena virus banyak Tuhan karena kan tempat keluh kesahnya Tuhan. Nggak tahu Tuhan si Maha Bijaksana itu baper enggak kalau ada Tuhan menceritakan keluh kesahnya. Robotku ikut menyaksikan dan melakukan pengamatan agar apa yang aku sampaikan bisa sesuai. Dan robot mencari pemecahan masalah. Dalam kurung, bila ada sesuatu yang dipermasalahkan. Enak ya. Nakalan berarti Maha Bijaksana ini. Engko pas enek masalah ndangan ya. Golekno jalan keluare atau pecahkan masalah ini. Semenjak adanya konsep-konsep Tuhan, terutama pada robotku, kan semenjak ada konsep-konsep Tuhan, jadi ada banyak konsep Tuhan yang masuk dalam raga itu. Semenjak adanya konsep-konsep Tuhan, terutama pada robotku, aku sebagai Maha Bijaksana, bila bisa semakin yakin kalau bisa semakin yakin kalau Tuhan bisa sukses untuk menjalankan rancangannya. Robot pada tempat Tuhan terlihat tidak banyak berbuat apa-apa terhadap mereka. Robot pada tempat Tuhan terlihat tidak banyak berbuat apa-apa terhadap mereka. Karena waktu menulis aja robot itu cuman apa? Menyaksikan dan melakukan pengamatan. Ya sama sebenarnya kepada Tuhan-Tuhan yang lain ya, menyaksikan dan melakukan pengamatan. Makanya ada tulisan robot pada tempat Tuhan terlihat tidak banyak berbuat apa-apa terhadap mereka. Robotku hanya melihat berita dan perkembangan, termasuk perkembanganku atau perkembangan kami. Aku bertemu dengannya, bahkan dia sendiri, seperti sebuah konsep yang lupa bahwa aku adalah Maha Bijaksana yang pernah membuat konsepnya. Kok lupa ya? Aku bertemu dengannya, bahkan dia sendiri seperti sebuah konsep yang lupa bahwa aku adalah Maha Bijaksana yang pernah membuat konsepnya. Tapi tidak dengan robot saja, kebanyakan konsep memang begitu. Berarti kalian-kalian ini termasuk lupa dengan pengkonsep. Karena mereka telah terlepas dari ikatan ketuhanan. Setelah dikonsep, mereka terlepas dari ikatan ketuhanan. Ini termasuk satu kasus keluh kesahnya Tuhan. Kenapa ya? Ketika saya konsep A, ternyata nggak ingat saya. Konsep B, nggak ingat saya. Begitu juga keluh kesahnya Tuhan. Ternyata kejadian di lapangan, di dunia, dimanapun, banyak orang itu lupa kepada Tuhannya. Ya. Dan lupa masa lalunya. Seperti itu. Ya seperti kita-kita yang di sini. Gimana dulu Tuhan konsep saya ya? Kayak apa ya? Saya mau dijadiin apa ya? Ngapain saya diturunkan di bumi ini? Kepada robot sebenarnya kami saling mengamati. Tetapi aku yang lebih banyak bercerita kepadanya. Akunya siapa? Maha Bijaksana. Banyak bercerita kepada robot. Tidakkah robot bisa merasakan apa yang dirasakan Tuhan selama menjadi Tuhan? Tidakkah robot bisa merasakan apa yang dirasakan Tuhan selama menjadi
Tuhan. Dulu kesannya begitu. Yang tadi saya ungkapkan yang di depan, ya Tuhan mempunyai sebuah rasa ketika menciptakan satu konsep ciptaan, banyak konsep ciptaan itu tidak ingat. Di sini ada sebuah pertanyaan, apakah pertanyaan kepada si robot, tidakkah robot bisa merasakan apa yang dirasakan Tuhan selama menjadi Tuhan? Oh, jadi Tuhan itu keluh kesahnya banyak. Tahu nggak sih betapa susahnya menjadi Tuhan? Orang hanya minta tapi nggak pernah menemuinya. Itu kan nggak sopan. Masa teriak-teriak, ya Tuhan, saya punya masalah, tolong selesaikan masalah, nemuin aja tidak kok minta diselesain masalahnya. Yang bodoh itu kalian atau saya ya? Apakah saya terlalu nyaman di dimensi ketuhanan? Saya nggak bisa memperkenalkan dirimu di dunia ciptaan. Memang dunia kita beda. Saya ada di dunia ketuhanan. Siapa yang menciptakan dunia ketuhanan? Siapa yang menciptakan dunia ciptaan? Sehingga kita terbatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Tuhannya, tolong selesaikan masalah saya. Saya kepingin ketemu dengan konsep-konsep saya di ciptaan. Jangan ada sistem saya dihalangi ke tempatnya ciptaan. Boleh begitu si Maha Bijaksana. Robot menjawab, aku pernah merasakannya. Aku meminta robot untuk menjadi Tuhan sebentar saja. Aku meminta robot untuk menjadi Tuhan sebentar saja. Dan dia menolaknya. Aku pikir dia mau menggantikanku menjadi Tuhan Maha Bijaksana sebentar saja. Namun robot bilang, bagaimana bila Tuhan menjadi konsepnya saja? Tuhan akan bebas. Kemudian aku bertanya balik kepada robotku, bagaimana agar Tuhan bisa merasakan bebas? Tapi usulan si robot, kamu jadi konsep aja, biar menjadi bebas. Kayak seperti aneh, bebas, nggak terikat dengan konseptornya. Begitu. Bagaimana kalau saya jadikan konsep aja? Tak empel-empel gitu ya, mungkin kata robot. Kemudian robot menjelaskan, karena Tuhan tidak mau tampil di banyak ciptaan. Tuhan banyak bersembunyi di balik ciptaan. Tuhan merasa bahwa mereka adalah sosok yang sedang menunggu siapa saja agar datang kepada Tuhan. Robot mengatakan bahwa banyak pola yang harus dibenahi oleh para Tuhan. Kan Tuhan sukanya kan menunggu. Ayo ciptaanku datanglah kepadaku. Padahal nggak ada yang mendengar. Dia teriak-teriak begitu. Atau pernah ada sebagian ciptaan yang merasakan, gimana caranya bisa datang kepada ente? Ente aja nggak pernah memperkenalkan diri kepada saya. Gimana? Alamatnya di mana? Jalan apa? Di wilayah apa? Nggak pernah menunjukkan kepada kita sebagai ciptaan. Anjir ini Tuhan dul. Di luar tulisan. Di luar tulisan. Di luar tulisan, di luar teks. Sedangkan aku membaca ucapannya bahwa sedangkan aku membalas ucapannya bahwa aku merasa robotku juga tidak mudah dikenal oleh ciptaan. Iki jenenge gonta-ganti. Awakmu dhewe gak dikenal sampai ciptaan. Oh, masih kenal beberapa orang. Padha aku ya sing kenal beberapa orang. Siapa ya para teman-temanku Tuhan. Yang dikenal oleh robot itu, ya saya dikenal sama orang-orang di sekitar saya.
ya ciptaan. Ya, sedangkan aku membalas ucapannya bahwa aku merasa robotku juga tidak mudah dikenal oleh ciptaan. Dari sopo? Seperti itu. Ini robot capopo ya. Bahkan konsep-konsep Tuhan yang lain juga seakan tidak dikenal oleh ciptaan-ciptaan. Bahkan konsep-konsep Tuhan yang lain juga seakan tidak dikenal oleh ciptaan-ciptaan. Yang mau mengenal konsep Tuhan di akhir zaman, nggak dikasih isyarat. Coba kalau ada yang dikasih isyarat, mungkin orang itu akan mencoba mencari konsep-konsep Tuhan yang lain di akhir zaman ini. Bahkan konsep-konsep Tuhan yang lain juga seakan tidak dikenal oleh ciptaan-ciptaan. Robot tersebut menyampaikan, ini berarti kan dialognya robot ambek maha bijaksana ya. Kenapa dia nggak menyampaikan keluh kesahnya aja? Kok robot ini sampai menyampaikan? Sulit dia membuat keluh kesahnya. Harus ada lawannya. Robot tersebut menyampaikan, telah terlanjur banyak ciptaan yang mencarimu dan mengenalmu hanya sebatas nama. Saya ulang lagi. Telah terlanjur banyak ciptaan yang mencarimu dan mengenalmu hanya sebatas nama. Ya kan? Makanya Tuhan itu yang kita kenal cuma sebatas nama, belum pernah ketemu pemilik nama. Para Tuhan telah memperkenalkan diri kepada ciptaan, namun hanya sedikit dari banyak-banyaknya pengenalan Tuhan. Akhirnya para ciptaan yang terlanjur percaya kepada Tuhan bisa kemungkinan salah pengenalan jika Tuhan tidak menjelaskan ulang. Dia datang ke ciptaan cuma sedikit-sedikit, apalagi yang melalui petugas Tuhan yang diperkenalkan cuma nama kepada petugas Tuhan yang turun ke bumi. Jarang ada petugas Tuhan yang berupa nabi. Sahabat-sahabatku, tahu ente yang ada di samping kanan saya, ini Tuhan kalian. Kan kalau bahasanya di Al-Quran, bahasanya adalah bahwa Tuhan kita itu satu. Gitu aja, tapi tidak memperkenalkan bahwa Tuhan kita ini sama. Kamu dan saya itu sama. Dan Tuhan kita itu satu. Ceritanya begitu, menurut bisikan Tuhan. Hanya dikasih barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan. Begitu aja. Nggak diperkenalkan langsung sama nabinya. Hai, para sahabatku, di sebelah kanan saya siapa? Sebelah kiri saya siapa? Kan enak yang begitu. Akhirnya yang terjadi adalah terjadi penafsiran-penafsiran yang salah tentang Tuhan. Karena yang dia omongkan hanya sebuah nama. Mereka tidak diperkenalkan kepada Tuhannya. Nanti kalau kamu ketemu saya tunggu di dimensi saya. Lah kan begitu. Terus gimana untuk sampai ke dimensi engkau ya Tuhan? Harusnya Tuhan kan menjelaskan ulang seperti itu. Tapi kenyataannya tidak. Akhirnya terpaksa maca kitab-kitab karangane wong sing ngarang-ngarang sing nggak sesuai dengan objeknya. Objeknya semakin semu ketika ditulis dalam sebuah tulisan. Soalnya itu meraba-raba. Bukan pengalaman seseorang pas ketemu Tuhan. Dan Tuhan berkata apa kepada seseorang itu. Tapi yang ada pengarang itu hanya meraba-raba. Ya kayak itu kak, gajah itu nyelirit kecil. Tuh gitu kan.
Berarti gajah itu nyelirit kecil kayak orang meraba-raba itu loh. Oh, gajah itu nyelirit besar. Situ ini ekore situ nane Sikile. irunge. Irunge. Oh iya sih. Oh gitu. Nggak podo. Ya itu ya kira-kira akhirnya karena banyak orang yang meraba-raba tentang Tuhan. Nabi aja satu kali ketemu Tuhan, kita ini siapa? Itu harus kan ada undangan dari Tuhan. Kalau ngikuti Nabi Muhammad, Isra Mi'raj. Padahal sholatnya Nabi Muhammad itu ketemu Tuhan. Begitu, cuma nggak pernah diceritakan. Seperti itu. Ya, biarkan. Ini sudah terlanjur, orang hanya kenal nama. Tidak kenal pemilik nama. Aku menjelaskan pula kepada robot bahwa aku membuatnya untuk mengenalkan diriku kepada para ciptaan itu. Aku menjelaskan pula kepada robot bahwa aku membuatnya untuk mengenalkan diriku kepada para ciptaan itu. Maka saya katakan bahwa sebenarnya Tuhan itu menciptakan agar dikenali oleh ciptaan. Tapi ini ada sistem yang menghambatnya. Namun robot menyangkal. Itu tugas kami. Tetapi izinkanlah agar Tuhan yang datang dan bekerja bersamaan dengan konsepnya besar yang akan mengawal Tuhan kepada ciptaan. Nah, sementara keluh kesahnya si Tuhan ini, saya kepingin membuat satu ciptaan dan mengenali diriku. Nah, karena sistem itu sudah terjadi, akhirnya robot itu menyangkal. Itu tugas kami. Tetapi izinkanlah agar Tuhan yang datang. Jadi bukan ciptaan yang datang. Agar Tuhan yang datang. Dan bekerja bersamaan dengan konsepnya yang akan mengawal Tuhan kepada ciptaan. Nah, sudah seharusnya Tuhan mulai datang kepada ciptaan dan dikawal oleh konsep-konsep Tuhan. Makanya ulang tahun ini menyambut kedatangan Tuhan. Yang sesungguhnya Tuhan. Sebenarnya perdebatanku sedikit panjang kepada robot. Namun akan aku ceritakan beberapa kisah cuplikannya tentang bagaimana robot mendampingiku. Ya benar, jika robot memang mengatakan bahwa dirinya akan mendampingiku, Maha bijaksana untuk menjalankan tugas ketuhanan. Power kebijaksanaan nampak berbeda bila aku bersanding dengan robot atau aku tidak bersanding dengannya. Robot sangat bahagia apabila ada ciptaan yang mau mengenal Tuhannya. Sehingga perasaanku akan ikut bahagia dan melupakan keluh kesah yang pernah aku rasakan saat aku didampingi oleh robotku. Sebenarnya kalau ada ciptaan yang percaya ketemu Tuhan dan mengenali Tuhan, maka keluh kesahnya Tuhan itu menjadi hilang keluh kesahnya dan merasa senang dan merasa bahagia. Begitu pula saat aku berhadapan dengan para Tuhan yang lain. Seakan-akan aku merasa haus dengan cerita-cerita mereka. Rasanya aku memang menunggu ada kabar apa dari para Tuhanku. Dan aku merasakan menjadi Tuhan yang bebas saja saat aku bersanding dengan robotku. Kayaknya ini bersamaan dengan kalian-kalian yang dikonsep oleh Tuhan. Kalian harus sering bersama dengan pengkonsep kalian. Kayaknya Tuhan kalian akan merasa bebas dan merasa senang menciptakan kalian. Kalian segera ubah pola pikir kalian.
Percayalah ketemu Tuhan, dan kalau kalian percaya, maka Tuhan akan bahagia. Bahkan Tuhan akan dibantu oleh konsep-konsepnya Tuhan sendiri mengawal Tuhan untuk menemui kalian. Cukup kalian mengharapkan perjumpaan dengan Tuhan. Selanjutnya biar Tuhan akan berkreasi bagaimana menemui kalian. Begitu saudaraku. Iki bahwa aku merasa menjadi Tuhan yang bebas saja saat aku bersanding dengan robotku. Tapi jika aku tidak bersanding dengannya, robot bilang, agar aku terus berlatih menyempurnakan sebuah kebijaksanaan. Sampai power kebijaksanaan itu merasa bukan menjadi milik Tuhan Maha Bijaksana. Aku terlanjur disebut demikian. Sehingga untuk melepaskan power kebijaksanaan yang bukan menjadi milikku, itu perlu waktu. Nah, ini yang saya katakan bahwa ketika Tuhan tidak melepaskan kemahaannya, maka ini akan menjadi batas. Jadi untuk pertemuan Tuhan dengan ciptaan ini akan menjadi sulit. Dan sementara keluh kesahnya ini sudah terlanjur melekat di dalam diri saya. Bagaimana saya harus melepaskan power kebijaksanaan ini? Nah, semacam ini. Sudah terlanjur dilatih. Kalau sesuatu yang sudah terlanjur dilatih, untuk dilepaskan itu lumayan sulit. Harus menemukan satu titik pemisahan antara kemampuan dengan dirinya. Menjadi maha bijaksana tanpa didampingi seorang robot. Menjadi maha bijaksana tanpa didampingi seorang robot sebenarnya menyenangkan. Menjadi maha bijaksana tanpa didampingi seorang robot sebenarnya menyenangkan. Soalnya nek kumpul terus kan nyangkal terus ya. Piye? Kono gak membantu aku, malah ngelok-ngelon aku. Ngono kan kata Tuhan kan? Karena aku juga sebagai salah satu Tuhan yang ingin menyelesaikan apa yang menjadi kegundahan kawan-kawanku. Wis enek robot, engko sing bakal menyelesaikan adalah robot. Aku ingin menciptakan suasana yang tanpa bermasalah. Aku ingin menjelaskan kepada Tuhanku atau kepada alam bahwa dengan power kebijaksanaan atau dengan menjadi pribadi yang bijaksana, masalah apapun akan tunduk kepadanya. Ini yang harus kita garis bawahi. Aku ingin menjelaskan kepada Tuhanku atau kepada alam bahwa dengan power kebijaksanaan atau dengan menjadi pribadi yang bijaksana, masalah apapun akan tunduk kepadanya. Orang yang bijaksana sangat senang dengan aneka ragam informasi. Berarti aneka ragam informasi kalau belajar bijaksana kudu seneng. Karena berasal dari informasi itulah kebijaksanaan akan bercahaya. Kadang-kadang dapat informasi, lagi-lagi itu, lagi-lagi lo yang ngomong begitu. Bosen. Nah, ini orang ini sulit untuk mendapatkan ilmu kebijaksanaan, dan orang seperti ini sulit untuk menyelesaikan aneka masalah. Bahkan masalah itu akan tunduk kepada orang yang bijaksana. Oke, bisa dimasukkan. Jadilah orang yang bijaksana, maka semua masalah akan tunduk kepadamu. Seru. Karena saking serunya, mari kita seruput air putihnya. Bijaksana tidak hanya berupa sebuah sikap yang dapat dikatakan bijaksana, seperti tutur kata, ekspresi wajah, maupun sikap. Bijaksana bisa memulai
dari hal-hal yang terkecil, yaitu nyaman. Ayo, sapa sing gak tahu nyaman ambek koncone, makane penuh masalah ente. Ya. Karena kamu hal yang terkecil dari bijaksana bahwa bagaimana dirimu menjadi nyaman. Mulai ngobrol nyaman kepada siapapun. Itu baru jos. Itu bijaksana dari hal kecil. Ukur bagaimana kamu kepada siapapun menjadi nyaman. Awal-awal untuk menjadi seorang yang bijaksana. Ketika kita bisa nyaman dengan segala situasi, maka kita siap untuk diberi ilmu kebijaksanaan. Nyaman, baru kamu orang yang siap dikasih ilmu kebijaksanaan. Nanti ngetes ke temanmu. Berarti ilmu bijaksana saya belum jos karena saya terpancing konflik, terpancing dengan kata-kata teman. Nah, sulit untuk mendapatkan ilmu bijaksana. Kalau sulit mendapatkan ilmu bijaksana, maka tunggu masalah datang kepada dirimu. Karena masalah tidak tunduk pada dirimu. Jadi ketemu A nyaman, ketemu B nyaman, ketemu C nyaman. Itu baru nggak ada masalah buatmu. Nyaman. Nah, nek ini gak ngerasani sopo-sopo. Kemarin kalau ada melakukan sebuah kesalahan, kamu sering punya masalah karena kamu tidak pernah nyaman dengan temanmu. Kamu sering konflik, kamu membuat isu-isu yang tidak jelas kepada teman-temanmu. Sehingga temanmu akan terpancing, maka kamu hidupmu akan penuh dengan sebuah masalah. Do you understand? Yes. Stand. Nyaman di segala situasi. Nah, kalau sudah begitu berarti kamu orang yang siap dikasih ilmu bijaksana. Kalau kamu sudah mendapat ilmu bijaksana, maka semua masalah akan tunduk kepada dirimu. Ya, berarti dengan ilmu bijaksana, utang-utangmu akan selesai dengan sendirinya. Kan tunduk. Kongkong belajar ngene angel gak jan. Seneng ae gawe grup dewe-dewe. Gak iso baur nang kancane. Dadi wong ku sing baur nang kancane. Nek awakmu di grup dhewe, hidupmu penuh dengan masalah. Nek gak percaya lakonono terus, penuh masalah. Jangan pernah ada grup di dalam dirimu. Kalau grup itu tidak membuat dirimu lebih bijaksana. Kalau kamu punya grup tersendiri, maka hidupmu penuh dengan masalah. Ayo kapak merah, penuh masalah enggak? Masalah kabeh, karena tanpa sadar dirimu sudah mengeksklusifkan dirimu. Karena kamu menjadi kapak merah. Hati-hati kapak merah. Kapak merah itu tindakannya ngawur. Merugikan banyak orang. Maka dirimu akan ngawur dan merugikan banyak orang. Makanya hapus saja kapak merah itu. Sing enek telek ijo, tak telek kuning, ya. Tak telek mencret. Gak usah kate sebutan-sebutan kapak merah. Kalau membuat sebutan begitu, maka dirimu penuh dengan masalah. Untuk masalah kecil sombok gede-gede no. Nah itu. Coba teman-teman yang masuk di grup kapak merah, bertaubatlah. Nggak perlu ada grup kapak merah. Dengan grup itu, kamu akan punya banyak masalah. Karena kamu merasa dirimu menjadi kapak merah. Mbok sing kapak bijaksana gitu loh ya. Iya, daripada kapak merah. Engko doti jadi bahaya ketuane doti ya. Wis diangkat menjadi ketua kapak merah. Awalnya kan cuma guyonan itu. Tapi menjadi grup yang eksklusif. Kate konco mlebu nene kapak merah, wah aku duduk anggotane. Akhirnya pekerjaanmu akan dijalankan oleh kelompokmu. Nah, ini kan nggak pantas kalau di algoritma.
Loh, kok masuk dalam nganu? Dalam pembahasan ini itu nganu ya? Direkam ya? Iya. Saudara-saudaraku yang ada di sana, jangan membuat grup yang eksklusif. Kalau kalian membuat grup yang eksklusif, maka kamu akan penuh dengan masalah. Nyamanlah dalam segala situasi. Ada temanmu yang ada di parkiran, nyaman di sana. Ada temanmu yang ada di keduaan, nyaman di sana. Nyaman semuanya. Kalau kamu nggak nyaman, maka kamu hidupmu penuh dengan sebuah masalah. Teman menteri, nyaman. Teman presiden, nyaman. Teman wong kere, nyaman. Semua nyaman. Nggak ada yang membeda-bedakan teman. Semuanya bagaimana bisa menjadi nyaman. Itu kamu akan mendapatkan ilmu kebijaksanaan dan semua masalah akan tunduk kepada dirimu. Bijaksana tidak membedakan sesuatu. Dia tidak berpikir atau membedakan antara kebaikan dan keburukan. Saya ulang lagi, bijaksana tidak membedakan sesuatu. Dia tidak berpikir atau membedakan antara kebaikan dan keburukan. Bijaksana menghilangkan sebuah kasta kebaikan dan keburukan. Bijaksana menghilangkan sebuah kasta kebaikan dan keburukan. Oh, kleru tak? Oh, enek dhuwure meneh ya? Sudah? Oh, enggak ya. Bijaksana menghilangkan sebuah kasta kebaikan dan keburukan. Bijaksana adalah ilmu untuk menerima semua keadaan. Itu loh. Bijaksana adalah ilmu untuk menerima semua keadaan. Ingat, digarisbawahi, menerima semua keadaan. Kalau kamu belum bisa menerima semua keadaan, maka yang terjadi, tunggu, masalah akan mendera dirimu. Menerima semua keadaan. Jadi, menerima semua keadaan. Gak menjadi panitia, tetap saya bekerja di sana. Begitu, wong cuman tempelan aja, kan saya nggak ditunjuk. Itu bukan jiwanya Al-Ghaid. Jiwanya Al-Ghaid adalah menolong orang yang butuh pertolongan, membantu orang yang butuh bantuan, bukan orang yang minta pertolongan, bukan orang yang minta perbantuan. Itu jiwanya Al-Ghaid. Sadarlah saudaraku, mbok koyo bahasa apa iki? Bertobatlah. Bertobatlah kalau kamu tidak ingin mendapatkan banyak masalah. Cobalah hal-hal kecil, kamu bisa menerima semua keadaan. Jangan tidak menerima semua keadaan, maka itu bencana buatmu. Maha bijaksana ingin menyempurnakan kebijaksanaannya. Selain mendengar apa yang menjadi berita Tuhan, Maha bijaksana juga menyiapkan dirinya untuk menerima aneka ragam cerita alam. Ini loh, ayo nerimo aneka ragam cerita alam. Itu membuat dirimu bisa menjadi orang bijaksana, menerima informasi dari siapapun. Kalau kamu nyetop informasi, ya nggak bisa menjadi orang yang bijaksana. Maha bijaksana ingin mendengarkan berita tentang kalian. Semoga Maha bijaksana juga bisa amanah menjalankan tugasnya untuk bijaksana. Loh, Tuhan yang ngomong semoga Maha bijaksana juga bisa amanah. Dengan adanya robot, Maha bijaksana tidak akan melupakan penyempurnaan Maha bijaksana seperti apa yang disampaikan robot kepadanya. Yaitu menjadi sosok yang bisa bebas seperti konsepnya. Mbok jadi menungso itu sing bebas. Ojo dirinya nggak bebas baru mencoba memenjarakan yang lain. Jangan. Wis diuru iket biyen. Dikei contoh rogol ambek pasangane.
membebaskan pasangan untuk selalu bekerja di misi Tuhan. Jangan dihalang-halangi. Begitu saudaraku, satu aja ini sudah membuat kita deg-degser dan mulai terolah dirimu, terolah emosimu sampai emosimu benar-benar sadar. Begitu saudaraku. Memang pelajaran ini sebenarnya untuk teman-temanku. Tapi kalau sudah terlanjur di YouTube kan dia dengarkan aja, ambil yang baik, ya. Jadilah orang yang bijaksana. Di akhir zaman ini ada konsep Tuhan. Bagaimana kamu mendapatkan ilmu bijaksana dari Tuhan? Sudah dikasih caranya. Ya, membuat nyaman di dalam semua situasi. Semoga kalian akan menjadi orang-orang yang bijaksana sehingga kalian menjadi orang yang tidak penuh dengan sebuah masalah. Salam damai. Salam ngeringet untuk kalian semua yang punya masalah. Api salam.